Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagaimana menerapkan teori penghitungan delta Watanabe-Sugano pada V3. Jadi kita punya ion V3 positif. Nah, kita dikasih sekarang 3 transition state ditambah yang satu V3 di sini. Lalu kita diberikan suatu nilai V2 per V1 itu adalah 1,44. Nah, sehingga nanti perbandingan V2 dan V1 nya kita harus sampai mendekati 1,44. Nah, pertama teman-teman kita punya 3 transition state. V1 adalah T1G ke F. Lalu dari T1G ke F, dari T1G F ke T2G F, sehingga dari sini menuju sini. Nah, transition state kita adalah tuh, misalnya kita ambil dari sini. Seperti ini adalah V1. V2 kita adalah T1G sini ke T1GP. Jadi kita akan punya misalnya, nah itu dari bawah, dari sini menuju ke sini. Lalu kita punya terakhir transition state dari T1G ke A2G. Nah, ini A2G teman-teman, sehingga dari bawah itu sampai ke atas. Nah, saya menggunakannya di sini beda-beda warna untuk melihatkan perbedaannya. Ini V3. Kalau V3 itu dari sini ke sini. Kalau ini V2 ya, V2. Kalau V1 dia itu hanya dari bawah sampai sini. Kalau V3 dia dari bawah sampai atas sekali. Jadi kalau misalnya kita ngitung nanti untuk nilainya, kita dari X yang sama, misalnya ini X1, maka kita tarik sini kan, lalu kita dapat nilai ini, lalu kita dapat nilai ini. Gitu. Jadi kita dapat suatu nilai di sini. Nanti kita masukkan ke dalam tabel delta over beta untuk kita dapat nilai V1, V2 dan perbandingan V2 per V1. Ini kita coba untuk menghitungnya. Nah, misal kita punya, tadi kita pengen nyampe ke 1,44. Mudah, kita coba di sini untuk mengisi dengan misalnya X pertama itu 0. Nah, X1 nya 0. Tinggal lihat teman-teman, kalau X1 nya 0, maka loncatan dari T1G ke T2G itu tidak ada, sehingga hasilnya 0. Sehingga di V1, loncatan V1 itu 0. Tapi loncatan V2 tadi apa? V2 adalah ini V2. Nah, ini V2. Sehingga loncatan ke V2 bisa kita lihat adalah dari 0 ke, nah, ada nilai di sini. Kita anggap misalnya di sini ada nilai 15. Nah, sini 15. Tapi V2 per V1-nya itu kita anggap nggak ada. Nah, mengapa sih V3 nggak dipakai? Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, sebenarnya teman-teman harus menghitung dulu V3. Nah, sebenarnya V3, mengapa V3 di sini kita tidak pakai? Itu tidak lain karena kalau kita memakai V3, perbandingan yang kita dapat misalnya dari kedua nilai itu ke sini, itu perbandingannya itu tidak akan nyampe ke 1,44. Jadi sebenarnya untuk Watanabe-Sugano itu kita trial dan error. Tapi karena ini perbandingan V3 V1 itu tidak akan mendekati 1,44, sehingga kita anggap V2 ini sama dengan V2. Tapi kalau misalnya nanti V3 ini yang mendekati 1,44 dan V2-nya tidak mencapai 1,44 misalnya, maka V2 ini akan sama dengan V3. Tapi karena kasus ini sebelumnya sudah saya hitung dulu, ternyata yang V2 di sini adalah sama dengan V2 dan V1 selalu sama dengan V1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lewat aja dulu untuk yang V3, kita akan fokus untuk membahas V1 dan V2 yang sudah diketahui. Nah, lanjut kita akan lihat untuk titik selanjutnya. Titik selanjutnya itu misalnya kita ambil 10. Nah, untuk 10, lihat garisnya kita tarik ke sini, tarik, lalu dari garis tarik ke sini kita tarik ke samping. Nah, dari garis ini misalnya kita punya sekitar 8,74. Lalu V2 nya dengan dari titik awal yang sama kita tarik
V2-nya ke T1GP. Tarik samping. Oh, agak. Oh, ini A2G ya, ini A2G. Berarti ini agak ke atas lagi. Nah, di sini. Berarti ini sekitar katanya 21,5. Anggap aja 21,5. Oh, yang ini di nah, ini salah, ini di itu. Di beda garis ya. Lihat garisnya jangan salah, teman-teman. Garisnya jangan salah. Garisnya. Nah, lalu misalnya kita tarik di 20. Kita punya 20 misalnya sekarang. 20 kita tarik di sini untuk nyampe V1. Ini kan V1 ya, dari T1G ke sini loncatannya. Maka kita tarik garis ke samping. Oh, kita anggap misalnya ini enggak kurang bawah. Nah, ini sebelum 20. Jadi kita anggap ini misalnya 18,2. Lalu kita tarik lagi. Nah, ini garisnya kita benerin dulu ya. Kita lihat selanjutnya garis ini. Nah, T1G kita ini nyampe ternyata ke sekitar 30-an. Maksudnya 31,4. Nah, yang pertama di sini perbandingannya itu masih 2,46. Lalu di sini kita punya perbandingan 1,73. Nah, ketika nyampe ke 30, kita tarik nih 30 misalnya. Kita tarik lagi, nyampe di sini itu sekitar 27,99. Lalu ketika ini ditarik ke sini, kita tarik garis lurus, tuh nyampe ke sekitar 40-an ya, 40-an misalnya 40-an. Nah, kalau dihitung ini 40,8 misalnya, itu 1,46 hasilnya. Si V2 kurang V1 tuh udah mulai dekat ke 1,44. Nah, kita coba lagi sekali lagi di 40 kita tarik. V1-nya itu 37,7 misalnya, 37,7. Lalu V2-nya tarik lagi. Di sini itu udah nyampe. Kalau hitungannya di sini harusnya udah nyampe, anggap aja sekitar di ini enggak lurus ya. Kalau misalnya ini lurus, ini harusnya ini nyentuh 50. Kalau lurus nyentuh 50,4, sehingga ini ada 1,34. Nah, karena yang kita hitung itu, yang kita inginkan itu kan 1,44, teman-teman. Nah, di sini adalah ringnya 1,44, dan misalnya kita bisa lihat, nah 1,46 itu dekat ke 1,44, sehingga nanti ring di sini kita bisa bikin lagi. Misalnya kita bikin 31. Ternyata ketika kita ngitung 31, anggap aja di sini 28. Lalu kita anggap lagi kita anggap 29. Jadi ketika ambil 31, kita dapatnya itu 29 untuk V1. Lalu untuk V2-nya kita dapat 42 misalnya. Nah, dapatlah itu aproksimasinya 1,44. Nah, kita dapat untuk ini. Nah, ini jadinya teman-teman, ketika ditarik dari 31 nih lebih dikit, itu akan menghasilkan nilai ini. Nah, ini akan kita pakai. Nah, segitu dulu untuk Tanabe Sugano-nya. Kita akan coba lanjut di video selanjutnya untuk menghitung delta O senyawa D2.